Woman of Impact Tampak Siring ini, dan saya akan sharing mengenai the miracle of love, yaitu keajaiban, kekuatan, sebuah mujizat daripada cinta atau daripada sebuah kasih. Dan kalau ibu-ibu mengerti ini, kita akan melihat ada banyak terobosan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Kasih adalah jawaban bagi dunia di mana kita hidup saat ini. Inilah kebutuhan terbesar semua orang. Anak kecil butuh kasih. Orang tua butuh kasih. Suami butuh kasih, istri butuh kasih, pria butuh kasih, wanita butuh kasih. Orang miskin butuh kasih, orang kaya butuh kasih. Artinya semua orang ini di dunia ini ada satu kebutuhan terbesar, yaitu sebuah cinta. Saudara, kalau kita melihat beberapa problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, politik, ya, bahkan ada di luar sana banyak problem-problem terjadi disebabkan karena kurangnya kasih. Makanya perceraian terjadi, berantem, kekerasan dalam rumah tangga lagi heboh, ya, KDRT itu karena kurangnya kasih. Orang bisa pecah kongsi, ribut dalam bisnis karena kurangnya kasih. Ada banyak kejahatan di luar sana, perampokan, penodongan, pencurian karena kurangnya kasih. Orang ribut secara politik karena kurangnya kasih, saudara. Makanya dunia ini semakin panas. Perang terjadi karena kurangnya kasih. Seandainya ada kasih, semuanya itu tidak perlu terjadi. Amin, saudara. Ini waktunya Woman of Impact, para wanitanya Tuhan, menyatakan kasih buat dunia ini. Makanya ada istilah seperti ini, kita lihat sama-sama di layar. Ada istilah kalau kita tidak bisa buat apa-apa mungkin yang banyak, daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sebatang lilin. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa mencegah banyak hal terjadi di sekeliling kita, tapi yang kita bisa buat menyalakan sebatang lilin, berbicara apa? Mulai dari kita menyatakan kasih untuk orang-orang di sekeliling kita. Lilinnya menyala satu, ditambah lebih banyak lagi, itu akan bisa menerangi. Mulai mungkin dari kompleks rumahmu, mulai mungkin dari keluarga besarmu, mungkin mulai dari lingkungan kita, Jakarta, Indonesia. Dimulai dari mana? Diri sendiri. Saudara, hidup dalam kasih adalah standar kita sebagai orang Kristen. Mari kita buka di dalam ayat firman Tuhan, kita baca di layar ya. Saya bacakan buat saudara, para wanita atau ibu-ibu di tempat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, bukan ayat yang baru, tapi biar ini terus mengingatkan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, kalau kita mau rangkum semua isi Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, ini tentang apa sih? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Coba deh lihat di Alkitab, apapun itu harus mengacu ke sini. Dan kalau kita hidupi ini, kita sudah sama menghidupi kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, Alkitab. Contoh, menghormati orang tua. Oh, kalau kita mengasihi sesama, sudah pasti mengasihi orang tua. Kita tidak jahatin orang, kita tidak buat curang, kita tidak berbohong, kita mungkin tidak menyakiti orang lain. Tidak akan terjadi kalau kita mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita rajin ibadah. Sudah pasti mau melayani. Sudah pasti mau menabur. Sudah pasti mau untuk sediakan waktu saat teduh, mesbah keluarga. Karena sudah terangkum semua di sini. Cuma memang kita perlu baca Alkitab untuk kita bisa tahu detail-detailnya. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan beberapa poin ya supaya kita makin memahami the miracle of love. Poin pertama adalah Allah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kita akan lihat ayat firman Tuhannya dan ada banyak hal yang kita akan bahas saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12 dikatakan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku,
Ya, atau saya ganti, para wanita-wanita yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kita lompat ayat 19, kita baca sama-sama, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini kuncinya. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Nah, kalau kita belum menerima sesuatu, bagaimana kita bagikan sesuatu? Kalau kita tidak punya kue, bagaimana kita bisa memberi kue? Tapi kalau kita sudah dikasih kue beberapa, kita bisa bagi-bagi kue kita. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka mudah kita berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Makanya kuncinya, para wanita di tempat ini selalu sadari betapa kita dikasihi Tuhan. Saudara, karena untuk kita dapat hidup dalam kasih, kita harus terlebih dahulu memahami dan merasakan seberapa besar dan dalamnya Allah mengasihi kita. Saya tahu ada wanita-wanita di luar sana yang kekurangan cinta, kekurangan kasih. Makanya dia lari ke pelukan pria, dia lari pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin dia menjadi ani-ani dan lain sebagainya. Ada istilah di luar sana. Karena apa? Dia butuh kasih. Nah, ada lagi orang-orang yang mungkin gampang marah-marah hidupnya. Ya, kenapa? Karena dia sendiri mungkin terluka. Dia sendiri mungkin tertolak. Dia sendiri mungkin banyak trauma. Dia sendiri mungkin disakiti. Jadi ketika dia bergaul, wih, ngomongannya nyelekit. Ya, pernah lihat ya, ada wanita-wanita dia ngomong, dia kelepasan, wanita lain kerasukan. Ya, wah jadi ngomongnya tajam, kasar. Ya, kalau enggak 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Ya, karena apa? Itu yang ada di dalam dirinya. Jadi saya kasih gambaran kalau di dalam botol ini isinya kopi, yang dituang kopi. Isinya Coca-Cola, yang dituang Coca-Cola. Isinya madu, keluarnya madu. Sama, apa yang terisi dalam kehidupanmu, itu akan keluar. Dari mana? Perkataanmu, sikapmu, perbuatanmu. Jadi jangan heran kalau ketemu ada orang-orang yang kasar. Ada orang-orang yang jutek, ada orang-orang yang judes, ya ada orang-orang yang kalau ngomong itu, waduh dia nggak mikir ngomong ini nyakitin orang nggak, yang penting udah kelepasan aja dia, yang lain udah tersakiti. Nah, jadi inilah kuncinya, kita harus terima sebanyak mungkin, menyadari sebanyak mungkin bahwa kita wanita yang dikasihi Allah. Kita lihat ayatnya, ini nanti kita mau praktekkan. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Aku berdoa, ini Rasul Paulus ya pada jemaat Efesus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, Kristus diam dalam hati saya dan saudara. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau Kristus diam di dalam hati kita, kita dimampukan untuk berdasar dalam kasih. Nah ini ayat 18 perhatikan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, supaya semangat semua, saya mau kita bangkit berdiri, kita mau praktekkan ayat terakhir ini ya. Oke, berdiri dulu, saya kasih petunjuk ya buat ibu-ibu. Jadi waktu kita baca, nanti saya bacakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Waktu kita bilang betapa lebarnya, tangannya dibuka, betapa lebarnya. Nah, lalu betapa panjangnya, tangannya ke depan. Oke, lalu dan ya dua tangan nanti betapa panjangnya dan betapa tingginya. Lalu dalamnya kasih Kristus. Oke, kita baca sama-sama dulu ya dari aku berdoa. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya
dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk semuanya. Jadi Rasul Paulus mau kita termasuk wanita di tempat ini, dia mau berdoa supaya saat itu jemaat Efesus, hey sadari betapa besarnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Kalau kita pahami itu dan kita terima itu, kita akan jadi orang yang penuh dengan kasih. Nanti di akhir sharing saya akan ada foto-foto yang akan menginspirasi ibu-ibu di sini. Bagaimana perjuangan seorang wanita mengasihi saya, yaitu ibu saya. Saudara akan lihat foto-foto yang akan membuat saudara tersentuh dan terinspirasi. Jadi ini bukan cuma khotbah, tapi benar-benar saya hidupi dan saya ngalami. Dan ingat, kasih itu selalu butuh objek. Artinya gini, butuh sasaran. Ya, jadi Tuhan itu mau melimpahkan kasihnya. Nah, setelah itu kita juga harus bisa menyalurkan ke siapa? Mungkin pembantu rumah tangga, mungkin ke sopir kita, mungkin ke orang di sekeliling, ya, mungkin teman-teman arisan kita, ya. Kita bagus kalau bergaul di Women of Impact, tapi kita juga perlu bergaul dengan mungkin wanita-wanita lain yang juga kekurangan kasih. Kita lagi mungkin aerobik, pilates, atau mungkin jemputan anak sekolah, atau mungkin ada perkumpulan kita yang lain, ya, perkumpulan ibu-ibu, emak-emak, tidak semua anak Tuhan, tapi dia lihat kita punya kasih, perhatian kita. Nah, itu yang bisa membawa mereka mengenal Tuhan. Gak perlu banyak khotbah seringkali. Mungkin ibu-ibu gak jago khotbah, tapi bisa jago mengasihi orang. Dan wujud kasih kita akan lihat nantinya saudara ya. Nah, ini yang luar biasa. Kita jadi saluran kasih Tuhan, meneruskan kasih Tuhan saudara. Dan lihat, orang-orang yang penuh dengan kasih, ada banyak orang-orang senang dekat dia. Kalau kamu punya pembantu rumah tangga, dia akan betah kerja di rumah. Saya bersyukur setiap orang yang kerja sama kami, kebanyakan itu jangka panjang. Sopir sudah 14 tahun. Ya, dulu ada mbak, ya itu bisa 30 tahun. Cuma sudah baru tahun lalu dipanggil Tuhan. Bayangin, ya ada yang di rumah minimal bertahun-tahun. Ya pegawai bertahun-tahun. Karena benar-benar kami mau mereka melihat kasih kami. Kalau salah ditegur. Tapi jangan tiap hari ngomel-ngomel. Ada makanan apa yang ada di rumah. Kita bilang kamu makan ini di kulkas ya. Ada di sini ambil. Ini kamu bisa makan. Ya kita kasih tahu ini boleh semua ini. Es krim apa. Karena saya diet. Istri diet. Kita gak bisa habisin semua. Amin. Tapi saya lihat ada yang gak kenal Tuhan teman istri saya. Ya bahkan family kami yang jauh gitu ya. Wih itu gak betah semuanya. Pembantu kenapa? Ada nastar disimpan. Sampai bulukan ambil. Udah mau expire. Jangan kasih orang makanan yang kamu sendiri gak mau makan. Ya. Itu apalagi kalau mau Natal ibu-ibu. Waduh kami kan kirim-kirim makanan sama teman-teman gereja. Kami pun juga banyak sekali. Kalau saya ulang tahun, saya Natal. Atau bukan itu aja. Hari-hari biasa, pulang ada lagi. Apa ini dari mana? Ya nih ada yang kasih nih bolu kukus. Oh ada yang kasih nih duren. Ada yang kasih bolu pandan. Ada yang kasih puding. Ada yang kasih es krim. Apalagi kalau Natal puluhan itu. Macam-macam ya kita juga bagi. Saya gak bisa makan semua. Istri kamu makan berapa? Saya 1 potong ya. Ih lucu nih kuenya. Kamu 1 potong. Mbak ambil ya. Oke. Sopir apa? Selalu. Jadi kita berbagi. Kita makan apa. Dia makan apa. Kecuali memang kamu bisa habisin. Tapi nanti tekanan darah naik. Asam urat tinggi. Kolesterol. Jadi kalau mau makan 3 ambil 3. Tapi saya kan cuma makan 1, ini kan 1 loyang, istri 1, anak 2 mungkin suka, masih setengah loyang, mbak ambil bagi-bagi semua. Tapi saya lihat tidak semua orang mentalnya begitu. Ya, ada dari saudara kami, pelitnya minta ampun, semua ditaruh di lemari. Nanti udah mau ada jamuran, ada bulu, cepat makan habisin, udah buang. Kamu sendiri gak mau makan, masa kasih orang lain. Tapi dengan kami murah hati, mereka betah. Kami gak nyangka, kami pikir hal biasa. Toh juga gak keluar duit, ini juga dikasih orang.
Ternyata mereka cerita, ya nih di majikan kami yang lama, itu dihitung semua. Ya Indomie, ya ikan kaleng, ya sabun apa. Makanya gak betah. Nah jadi tapi begitu kami kasih dia juga gak makan, udah kenyang juga. Sampai aduh sudah cukup nyonya, cukup ya. Aduh udah gak bisa juga. Nah itu kita belajar menyalurkan. Mulai dari hal-hal sederhana. Karena yang kedua ini saya mau bahas. Memberi adalah wujud kasih. Wujud dan ekspresi dari kasih adalah memberi. Tuhan tidak bilang dia mengasihi kita saja. Tapi dia beri putranya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Amin. Seorang yang mengasihi Allah siap memberi. Kalau kita mengasihi suami kita akan siap memberi yang terbaik. Kalau kita mengasihi anak-anak kita akan siap memberi buat anak-anak kita. Dan memberi tidak selalu bentuknya uang. Memberi waktu, memberi kuping, dengerin tuh wanita lain di sana curhat. Ya kadang-kadang dia cuma curhat, dia udah lega. Tanpa kita kasih nasihat, dianya lega. Kitanya pulang kepenuhan. Kan dia udah curhat semua tuh. Ya kita doain, kita pulang kepikiran. Kadang-kadang gitu tuh saya konseling orang ya. 1 jam, 2 jam. Wah pulang dia ada kelegaan. Pulang saya kepikiran, aduh. Stres juga dengerin masalahnya. Stres loh dengerin masalahnya. Kemarin baru saya konseling. Sebenarnya ini gak kenal saya. Ini mah saya di sini, ini jemaat ini udah bukan jemaat lagi. Anak muda. Karena anak saya aja. Dia cerita, "Ma ini temanku cerita." Waduh saya sendiri juga pusing. Ya udah bisa bantuin gak? Ya sudah karena anak minta saya bantuin. Padahal ini ada pemimpinnya di gereja. Ya kan saya dengerin anak 20 tahun. Waduh kasusnya kok berat ya. Cowok ya selama ini pacaran sama cewek ini cewek itu. Ya itu masih oke lah. Maksudnya oke dalam arti ya kenakalan ini. Tapi terakhir sakit hati karena mulai pacaran sama cowok. Ditinggal. Wah lagi nginep-nginep katanya. Nginep-nginep, nonton film, ya cowok yang satu, aduh takut, gitu kayak bercanda-bercanda. Tiba-tiba dicium, disosor, dia kaget. Dia kaget dong, karena dia bukan yang itu. Tapi habis itu besok lagi, karena nginep-nginepan nih, nginep-nginep, dideketin lagi, dia ladenin, jadi. Jadi saya tanya dia, saya bilang kamu itu dari kecil sudah pernah begini-begini gak? Enggak, saya jijik lihat begituan. Ya maksudnya saya gak perlu sebut ya, jijik. Maksudnya dia normal. Wah di sini saya bilang bahaya loh. Orang normal bisa belok. Karena dideketin. Dan dia bilang apa? Saya bilang kok bisa? Saya bilang saya bilang begini. Kamu itu ingat ya, identitas kamu itu normal. Kalau kamu bilang dari dulu begitu, memang lebih sulit. Ini dia normal sampai usia 20 tahun. Ya. Dia bilang, ya kebetulan ya. Jadi dia 20 tahun, ini yang deketin dia 16 tahun cowok. Bayangin, aduh. Dan kalau saya kasih tau sekolahnya, sekolah terkenal sekali. Satu sekolah terkenal, satu sekolah terkenal juga. Ini saya cerita, jangan sampai terjadi sama anak-anak kita. Jadi ini laporan anak saya karena dengar curhatan temennya. Jadi dia minta saya turun tangan, karena dia kaget-kaget. Anak saya 17 tahun kaget dengar beginian. Ya kan, saya bilang oke. Kenapa bisa kamu sampai mau juga? Kan kamu normal. Dia bilang iya waktu itu saya ada tugas-tugas sekolah. Aduh sibuk dia perhatiin saya. Dia perhatiin saya. Dia bawain makanan apa. Tapi sesama ini. Jadi dia rasa saya diperhatiin. Dan kebetulan sama ceweknya yang lama sudah putus. Masuklah kosong. Tak masuk koslet. Wah. Iya dong karena dia normal. Ya kalau yang ini mungkin sudah gak normal. Memang begitu dia incar-incar. Tapi 16 tahun. Saya bilang ini 16 tahun ini kan masih lebih kecil. Enggak juga 16 tahun udah kayak dewasa juga. Kayak saya aja tuh. Oh ya. Terus satu lagi saya bilang. Terus dia bilang iya. Dia bawa saya ngalami hal-hal yang saya tidak pernah alami. Apa? Ya udah saya dijemputin. Saya bilang 16 tahun. Iya pakai sopirnya. Oh. Saya bilang anak orang kaya. Iya. Dia bawa saya makan omakase. Saya aja omakase mikir mungkin 2-3 tahun sekali. Omakase itu makan Jepang yang satu orang 1-2 juta. Ya yang sepuasnya. Jadi traktir omakase. Ini wah hati-hati makanya ibu-ibu anakmu dipantau.
Ya, wah saya dengar begitu. Setelah itu saya doain, saya pulang kepikiran gitu ya. Wah serem banget gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama anak-anak kita. Nah, jadi jangan bilang, oh jijik, tiba-tiba mau juga. Karena apa? Ada celah masuk. Nah, salah satunya dia isi dengan memberi. Kasih perhatian, kasih apa, tapi yang salah. Wah serem. Nah, jadi saya mau katakan bahwa ketika kita memberi kasih, kita itu sedang menyetor seseorang. Jadi kita ini ada kayak tangkinya, tangki emosinya. Ya, tangki emosi. Jadi kalau saya jahatin seseorang, ya, saya gosipin ibu, saya lukai ibu, itu kayak kita ATM, kita baru bisa narik kalau ada uangnya. Harus store dulu kan? Kalau ada duitnya baru bisa narik. Kalau nggak ada kosong, saldo tidak mencukupi. Nah, jadi gini, kalau saudara mau menyatakan kasih sama orang, banyakin store. Ya, mungkin perhatiin, sapa, buat baik. Kadang-kadang ada makanan kita kirim, ya. Kita kalau anaknya susah atau ada apa-apa, dengar curhatnya. Setiap kali hal kebaikan yang kita buat, kita sedang melakukan apa? Penyetoran. Tapi dalam hidup kadang-kadang kita lakukan penarikan. Penarikan gini, aduh saya buat salah sama Bu Lingling nih. Aduh saya janji dia, saya telat. Aduh Bu Lingling saya lupa janji kita. Kalau saya sudah sering store, saya buat sekali, maafin gak? Oh iya, udah gak apa-apa Pak Haryanto, udah saya ngerti. Karena saya sudah banyak store. Ya, selama ini gak pernah telat, semua ini baik. Nah, tapi kalau nanti buat lagi, wah mulai berkurang saldonya. Saya jahatin lagi, mulai berkurang. Jadi kan selama ini store, tapi kejahatan kita, ketidakbaikan kita, tarik. Nanti bisa habis loh. Makanya kalau sudah habis manusia bilang begini, mengasihi, sabar sih sabar. Tapi sabar ada, kalau ada yang bilang sabar ada batasnya, berarti sudah terkuras semuanya. Dan bisa jadi suamimu sudah kuras semuanya. Ya ada yang suami sudah menguras semuanya cintanya sama istrinya. Yang ada lihat suami, empet. Kenapa? Sudah habis semua. Tapi kalau selama dia hidup sama suaminya banyak menyetor kasih. Ya ada perbuatan salah. Aduh ya sudahlah saya maafin kamu. Dia buat lagi. Aduh sama perempuan. Ada yang masih penuh tangkinya. Ya sudahlah. Daripada kita ribut, kita cerai, kita bertahan aja. Tapi kalau terus-terusan sabar juga ada. Itu udah kata-kata orang dunia kan. Karena udah ketarik semua. Nah kuncinya gimana? Saya mau beritahu, manusia bisa menguras semuanya. Termasuk orang terdekat. Tapi ingat, kita selalu terisi oleh kasih Kristus tanpa batas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau kita harap orang selalu yang isi kita kecewa. Ya, datang Woman of Impact ini, jangan mikir siapa yang bisa perhatiin saya. Siapa yang bisa sapa saya. Siapa yang bisa antar saya. Siapa yang bisa kasih tebeng. Kalau kamu berharap itu kamu kecewa. Ya syukurlah kalau semua baik juga. Tapi kalau enggak lebih baik datang sini. Siapa yang bisa saya baik sama mereka? Siapa yang bisa saya perhatikan? Siapa yang saya bisa berikan waktu? Kamu enggak kecewa. Karena kamu fokusnya ke orang lain. Bukan pada dirimu sendiri. Nah jadi disinilah kita mau belajar kasih selalu wujudnya memberi. Yang ketiga, kasih memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita lihat research atau penelitian ya. Jadi ini bukan dari Alkitab, tapi penelitian dari profesor, dokter terkenal ya. Bernie Siegel, seorang dokter medis dalam karyanya yang bestseller berjudul Love, Medicine and Miracles, mengatakan pasien itu bisa sembuh dengan cinta. Jadi ada penelitian seperti ini. Ada penyakit-penyakit ya yang sudah sulit ditangani oleh medis. Ternyata melalui bukunya dia cerita bisa juga sembuh karena satu obat yang namanya apa? Cinta. Dikasihi. Bisa sembuh loh. Ya, walaupun mungkin bukan semua berarti dengan cinta aja. Tapi orang-orang yang merasa dicintai, dikasihi di tengah-tengah sakit ya. Itu bisa menolong dia. Tapi sebaliknya sudah sakit fisiknya, disakiti lagi batinnya. Wah, paket lengkap itu. Ya dong. Sudah gak ada yang perhatiin, dibiarin. Jadi ada namanya sakit fisik. Tapi kan ada namanya sakit hati. Ya. Jadi ada yang namanya lelah fisik. Tapi lebih berat lagi, lelah batin, capek hati. Lelah fisik kita istirahat
baik. Tapi kalau lelah batin, capek hati, aduh obatnya agak sulit. Ya, nah psikolog dari Harvard bilang begini, David McClellan dan Carol Kirsnit, film-film yang bertemakan cinta dan kasih sayang bisa meningkatkan tingkat immunoglobulin. Wah, ini kan bukan di Alkitab, bukan kata saya, ini kata pakar. Jadi maksudnya begini, ya, kalau kamu nonton saja film-film aja yang baik, yang penuh cinta, itu bisa meningkatkan immunoglobulin. Nah, saya bukan dokter, mungkin ini kayak sebuah daya tahan tubuh. Karena film-filmnya itu film-film yang baik. Nah, tapi kalau nontonnya drakor yang bertengkar, drakor yang nyakitin mertua, mertua nyakitin anak, kita pulang tensi naik juga. Pulang, mau tidur tensi naik. Film itu pengaruh loh. Saya kadang udah doa malam ya sama istri ya. Saya bilang, yuk tidur yuk. Dia masih main handphone. Dia tutup di bantal begini ya. Yuk tidur yuk. Dia bilang apa? Nanggung. Kamu tidur dulu. Ada apa? Saya lihat sebentar udah nangis loh dia. Saya pikir dilawat Tuhan habis doa. Ternyata apa dilawat drama Korea. Ya. Nanti nonton apa itu? Queen of Tears. Kemarin apa lagi? Apa Rain? Apa banyak macam gak habis-habis begitu. Satu episode habis lagi, episode. Nah, jadi kalau habis doa lanjut ya. Saya udah mau tidur, yuk. Nah, nanti kamu tidur dulu. Wih, nah, tapi harus pilih-pilih loh. Ada film, sinetron, drama Korea yang bikin kita emosi. Benci banget ini gayanya nih mertua gini. Film doang itu. Bahkan ya, dulu ada cerita ya, kalau zaman dulu kan sinetron. Ada sinetron kan jadi majikan yang judes, jadi apa. Begitu diketemu di mall ya, itu ibu-ibu dijambak. Ya film. Ya kan, itu ibu-ibu sampai kesel bener lihat. Berarti dia jago main film. Sampai kita jadi kesel sama dia. Sampai kita jadi kasihan sama dia. Nah maksudnya apa? Nonton itu film-film yang baik. Ya, jangan bikin emosi kita jadi ikut kesel, yang ngajarin yang enggak-enggak gitu maksudnya. Oke, kita lihat lagi. Penelitian, Leo Buscaglia di Israel menunjukkan para suami yang dicium istrinya ketika berangkat ke kantor dan diantar sampai di depan rumah dengan lambaian tangan mengalami kecelakaan berkendaraan jauh lebih sedikit serta memiliki rata-rata umur 5 tahun lebih tua. Saya nggak tahu dasarnya dari mana sih. Tapi ya sudah, kena hal baik saya percaya aja. Jadi karena hal baik kan. Jadi kalau mau suamimu panjang umur, suamimu tingkat kecelakaannya rendah, dipeluk, diantar, dicium. Itu kata Leo Buscaglia dari Israel. Pakar loh, diteliti ya. Nah, jangan sudah mau pergi dioceh-ocehin. Ya, apa? Dia sambil nyetir, kesel, nggak fokus, nabrak. Nah makanya kalau ini katanya mungkin karena dia pergi dengan cinta, aduh dia makin fokus, makin semangat kerja, makin sukacita. Karena sukacita hati yang gembira adalah obat panjang usianya. Bernie Siegel bahkan berani menyimpulkan hampir semua penyakit itu dihubungkan karena kurangnya cinta. Bahkan ia berkata, the truth is love heals. Kasih bisa menyembuhkan. Amin saudara. Makanya di penelitian yang lain ya saudara sudah tidak ada di layar. Mother Teresa. Dia bisa hidup di Kalkuta. Itu dengan orang-orang penyakitan. Penyakit kusta, lepra. Dia dengan suster-suster di biara di India waktu semasa hidupnya. Tapi dianya sendiri enggak kena. Karena dia melayani benar-benar dengan penuh cinta. Saya bayangin itu imunitas tubuhnya tinggi. Mungkin itu terproteksi semua. Cinta yang begitu besar membuat virus pun gak bisa deketin dia. Wah luar biasa. Itu ada tulisannya. Itu buktinya bagaimana tinggal di tengah-tengah seperti itu. Wah udah bisa memberikan kekuatan buat dia. Amin. Tapi kita kadang-kadang waktu pandemi virusnya masih jauh. Kita udah parno, udah overthinking. Semprot sana satu badan kalau perlu diminum itu disinfektan. Malah kena. Bener juga. Jadi saya lihat keluarga, tapi ini mungkin kebetulan ya, jadi ini bercanda. Keluarga-keluarga kami yang ketakutan, teman-teman kami ada yang takut sekali. Malah kena. Ada yang agak ya jaga, tapi ya nggak kebawa pikir udah gitu. Malah sehat-sehat loh. Karena daya tahan tubuhnya tinggi. Yang terlalu takut itu makin lemah, kena virus dikit. Udah ya. Nah jadi kita lihat yang berikutnya, poin berikutnya.
Kita lihat ya. Nah, kalau saudara ingin melihat ya bagaimana perubahan terjadi dalam hidupmu, suamimu, anakmu, pakailah kekuatan kasih. Masih poin yang ketiga tadi ya. Masih poin yang ketiga. Kita lihat poin ketiga, saya akan pakai sebuah cerita. Jadi mujizat Yesus selalu diawali dengan belas kasihan. Kasih memiliki kekuatan yang sangat besar. Ada sebuah cerita tentang namanya Sinse Wang. Sinse apa? Wang. Ini zaman dahulu ya, ini sebuah cerita. Ada anak menantu perempuan, itu kesel banget sama mertua. Ini mertua kepo. Ini mertua campurin urusan. Masalahnya dia tinggal sama mertua. Jadi selalu ribut ya sama suami. Sama suami karena mertuanya ini terlalu campurin. Jadi kadang-kadang dia bingung sebagai istri tapi suami juga masih bela mamanya. Mamanya juga terlalu campurin. Wah, dia udah gak tahan. Dia tahu katanya di desanya ada Sinse Wang ini jago bikin ramu-ramuan. Dia datang lapor ke Sinse Wang. Sinse, bisa gak bikin racun? Untuk racuni mama mertua, sekalian juga papa mertua lah. Walaupun dia cuma gak terlalu ini, tapi biarlah satu paket. Biar saya bisa hidup di rumah sama suami, anak udah gak ada ini. Semuanya, kalau gak, aduh gak betah nih. Sinse Wang bilang begini, kalau saya bikinin kamu racun dan dia mati, kamu tersangkanya karena kamu yang sering konflik ribut. Ada cara lain, racunnya ini tidak langsung mati, butuh 1-2 bulan jangka panjang. Jadi pelan-pelan dia akan mati. Tapi kamu harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Bisa gak kamu lakukan? Bisa. Demi semua ini terwujud. Wih, udah keselnya. Kamu harus masakin dia tiap hari. Kamu kasih perhatian. Tunjukkan kamu menantu yang baik walaupun dia ngeselin. Supaya kalau dia mati orang tidak curiga. Karena ini baik-baik saja. Ya ini tidak ada ribut-ribut. Jadi tahan-tahanlah 1-2 bulan. Oh gampang, ya sudah. Supaya gak dicurigai ya. Oke. Jadi sejak itu dia bawa ramuannya. Wah dia masakin mertuanya makanan enak. Dia taburin. Ya makan gak berasa. Ya, wah besok lagi. Jadi dia kasih dikit-dikit. Selalu perhatian, selalu baik, selalu masakin. Selalu tunjukkan kasih sayang. Dengan satu keinginan. Supaya waktu dia mati dia gak jadi tersangka. Kan percuma mati terus dia di penjara. Nah, dia lihat setengah bulan, 1 bulan. Kok mertuanya ini juga tambah baik sama dia. Tambah baik sama dia. Wah, yang biasanya ngoceh-ngoceh, ini campurin. Kok juga perhatiin balik. Begitu lewat 1 bulan. Wah, dia lihat ternyata mertuaku sayang sama saya ya. Mertuaku baik sama saya ya. Ternyata gak seperti yang saya bayangin. Wah dia keingat. Waduh mungkin ini tinggal berapa minggu lagi nih. Bisa mati nih. Wah dia cepat-cepat lari ke Sinse Wang. Sinse Wang. Aduh tolong bikinin saya obat penawar. Aduh aku gak mau mertuaku mati. Ternyata dia baik. Ternyata 1 bulan ini saya lihat dia itu juga sayang sama anak menantu cucu. Sinse Wang ketawa. Itu yang kamu kasih selama ini, itu bukan racun, itu capo. Itu vitamin. Tapi kamu lihat, ketika kamu mengasihi mertuamu, mertuamu juga sayang sama kamu. Amin. Itu tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau yang ada di sini, jangan racuni mantumu. Jangan racunin suamimu. Jangan racunin mertuamu. Obatnya kasihi dia. Wow, itu kasihi dia. Ya, nah yang keempat, karena kasih mendatangkan kebahagiaan. Saat saudara hidup dalam kasih dan memancarkan kasih, maka saudara juga akan bahagia. Karena hati kita penuh kasih melenyapkan namanya kebencian, trauma, sakit hati, kekecewaan dan hal-hal negatif. Ini membuat saudara bisa jalani hidup dengan indah. Karena bayangin ya, punya rumah besar, kolam renang, mobil bagus, ya, tapi bertengkar terus sama suami. Ada kekerasan dalam rumah tangga, semua ribut ya, banting piring sana sini, emosi. Bukankah lebih baik? Mungkin rumah sederhana, ada orang mungkin rumahnya masih ngontrak, tapi penuh kasih sayang. Ya, lebih indah jalani hidup ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, para wanita, jalani hidup ini dengan kasih. Nah, yang kelima kita lihat. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak bersyarat. Ini adalah bentuk kasih yang kita berikan cuma-cuma
tanpa memperhitungkan untung rugi. Selama kita masih pikirkan untung rugi, kita akan sulit mengasihi dengan sungguh-sungguh. Oh, kalau dia baik sama saya baik. Saya sering dengar tuh kadang-kadang ada istilah begini, kalau dia baik sama saya bisa lebih baik. Tapi jangan coba-coba apa-apain saya lebih jahat dari preman. Wih, itu bukan standar Kristus. Kalau orang dunia saja bisa lakukan kok, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat. Ya orang dunia juga bisa buat. Orang jahat juga bisa buat gak? Orang jahat masih bisa buat baik loh. Sama orang baik sama dia. Makanya ada namanya persaudaraan. Padahal, kamu diapain? Saya belain kamu. Tak bunuh itu orang. Masa dia apa-apain kamu? Itu kan dia masih bisa baik sama orang yang baik sama dia. Tapi standar Kristus beda. Orang baik, tidak baik, kita tetap sayang dan baik. Itu yang susah. Tidak ada syaratnya. Ya, artinya apa? Kamu balas, nggak balas, kebaikan saya nggak masalah. Ya, di dalam komunitas ini, Women of Impact, kita perlu terapkan ini. Mengasihi orang lain tanpa syarat. Perhatikan ya, mengasihi tanpa syarat bukan berarti setuju perbuatan orang itu. Kalau perbuatan orang itu nggak baik, kita nggak setuju perbuatannya. Kemarin waktu saya layani, saya bilang begini, gereja mengasihi pendosa. LGBT, lesbi, gay, kita mengasihi. Pecandu narkoba kami kasihi. Pelacur kita kasih. Tapi kita tidak setuju perbuatan itu. Bedakan. Tuhan mengasihi pendosa. Tapi tidak setuju apanya? Perbuatan dosanya. Jadi kadang-kadang kita di dalam komunitas begini, kita akan datang berbagai macam orang, karakternya beda, ya sikapnya beda, ya latar belakangnya beda. Tuhan mau kita mengasihi. Tapi kita tidak setuju perbuatan itu. Sama di komunitas kami. Ada orang datang, ya cuma mau pinjam-pinjam duit. Ya, pinjam duit kita tidak benarkan. Tapi mengasihi kita benarkan. Ya kalau mau bantu-bantu. Kalau enggak sudah jangan. Ya daripada pinjamnya akhirnya jadi ribut. Ya, ada lagi yang datang mungkin ya maksudnya motivasinya nggak benar. Oh mau supaya kenal ini, mau supaya dapat kebuka jalan di sini. Ya macam-macam. Ya dapat bisnis, supaya laku dagangannya. Supaya ini kita mengasihi orangnya. Tapi sikap-sikap begitu kita nggak setuju, kita didik, kita kasih, kita ajarin ya. Nah jadi kita perlu punya standar saudara. Roma 5 ayat 6 sampai 8, 2-3 ayat lagi saya selesai. Pemain keyboard mungkin bisa bantu memainkan keyboard dengan lembut. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa aja Tuhan sudah kasihi. Apalagi sekarang. Saudara, yang terakhir saya cuma mau katakan, kasih merupakan keputusan. Kita nggak bisa mengasihi kalau ngikutin perasaan. Perasaan ini kadang apa? Jengkel. Perasaan ini kadang apa? Benci. Perasaan ini kadang keselnya minta ampun. Tapi kasih itu tidak perlu menunggu perasaannya enak dulu. Tapi kita memutuskan, saya mengasihi. Saudara, saya mau kasih satu kesaksian. Mungkin pernah dengar bersaksi bagaimana hidup saya diubahkan Tuhan. Tapi sekarang saya mau kasih lihat fotonya. Saya gak pernah punya foto keluarga lengkap. Dari dulu ibu saya besarkan saya dari kecil. Dari keluarga Katolik. Wah, ibu saya menderita. Ayah saya tinggalkan kami. Ya ditahan dulu fotonya nanti satu persatu. Ini aja dulu. Ayah saya tinggalkan kami. Dia menikah dengan perempuan muda. Selisih 18 tahun usianya. Dia mabuk. Dia penjudi. Pemakai narkoba. Wah, ibu saya berkali-kali bilang gini, kalau bukan demi kamu dan cici kamu, mami lebih baik mati. Itu terus sering dia bilang. Dan memang waktu saya kecil, kata paman saya, itu berapa kali kamu punya mama itu mau bunuh diri. Minum pecahan kaca, obat penenang, karena depresi melihat perlakuan ayah saya. Apa yang terjadi? Saya bertumbuh jadi anak yang nakal. Pakai narkoba juga, hidup hancur, hidup berontak. Wah mama 2 kali sakitnya hatinya.
suaminya sama anaknya. Tapi satu hal, justru di saat itu dia kenal Tuhan Yesus. Ada temennya ajak dia ke persekutuan doa. Belajar Alkitab, kenal namanya aliran karismatik, ya, mulai belajar firman. Di situ dia mulai kuat. Coba lihat gambar berikutnya. Ayah saya menikah secara Muslim. Ini perempuannya, ya. Coba next, ini perempuannya. Wow. Dari kehidupan malam dia ketemu. Tapi singkat cerita, tahun 98 ayah saya bangkrut. Ya, ayah saya bangkrut. Coba lihat berikutnya. Wah, ayah saya itu ateis. Gak percaya dewa, gak percaya dosa, gak percaya Tuhan. Tiap malam itu mabuk. Ya, dia punya kelola hotel. Tapi hotelnya hotel yang ya begitulah. Yang banyak perbuatan-perbuatan jahat, mesum. Wah, dia bisa cari perempuan nakal apa semua buat ini. Wah, ayah saya itu playboy apa dari dulu. Di sebuah kota ya. Tapi tahun 98 dia pindah ke Jakarta, habis semuanya. Istrinya yang kedua dia gak bisa biayai. Dia suruh cari lagi pria lain. Dia hilang semuanya. Tapi saya bersyukur. Mami saya dari dulu walaupun disakiti. Dia gak pernah ajarin kami benci papa. Karena saya pernah dengar saudara kami yang lain. Papanya juga nakal. Oh, mamanya terus kasih tahu tuh bapakmu begini supaya anak benci. Mama saya enggak. Biar gimana itu papamu. Nah, papa saya datang tahun 98 ke Jakarta, kos-kosan di Grogol. Saya masih numpan di rumah tante itu 25 tahun yang lalu. Saya baru kenal Tuhan Yesus. Jadi tahun 98 saya datang ke Jakarta, harusnya tambah nakal. Ada teman ajak ke gereja malah bertobat. Itu baru saya kenal Tuhan. Wah, papa mau minta tolong sama kami. Saya juga masih belum punya uang, masih baru perantauan di Jakarta. Saya bisa bilang ini orang udah susah baru cari kami. Dulu waktu dia seneng, setahu saya dia gak pernah datang, saya sakit. Saya wisuda dia gak pernah datang, yang biayanya semua ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya dapat bantuan dari tante, om. Saya juga banyak dibantu sama om, tante. Tapi apa yang terjadi? Saya belajar mengasihi papi saya apa adanya. Saya mau kenalkan Tuhan Yesus sama dia karena saya baru bertobat. Dia gak mau. Sudah susah, sudah miskin, masih sombong. 98, ya. Pontang-panting hidupnya cari kerja, nanti dapat, nanti gak ada. Nanti ke Surabaya, nanti ke Sulawesi Selatan, nanti ke sini. 98, 99, tahun 2000, 2001. Ini saya terus doain. Kadang kesel juga, sudah bantu, pakai judi lagi. Aduh, sakit hati. Kadang sudah, iya enggak lagi. Habis lagi uangnya. Jadi ini orang ya kapan berubahnya. Gak tobat-tobat ya. Kita udah susah, dia udah habis semua. Jadi kadang habis lagi di judi. Wah, itu masa-masa 98, 99, tahun 2000, 2001, 2022, 2023, 2000. Bertahun-tahun loh saya doain. Gak berubah-berubah. Sampai satu titik Tuhan ajarin saya. Kasihi papamu tanpa syarat. Dia berubah atau gak berubah, sayangi dia saja. Kan kita tuntut maunya dia berubah kan. Tiba-tiba tahun 2005. Dia sudah di Surabaya. Kos-kosan numpang sana. Tiba-tiba ada SMS. Kan zaman dulu SMS. Papa sudah tua. Papa gak punya apa-apa lagi. Papa sakit-sakitan. Papa kena sakit apa. Lupa ingatan masih bisa gak bantu papa lagi. Wah, di situ hati saya. Saya bilang papa datang lagi ke Jakarta. Waktu kan sudah datang Jakarta, nanti pindah sana, pindah sini. Ya kan ini dia cari wangsit nih. Ini di mana itu kayak Gunung Kawi, Tuban ya. Apa yang terjadi saudara? Saya bilang papa datang sini. Wah, begitu datang saya jemput di stasiun, bukan Gambir, Senen. Yang pakai kereta murah. Itu pakai celana pendek, sendal jepit, tinggal bawa kayak kantong kresek. Ketemu saya. Ini kayak di Alkitab, yang lari dari jauh itu kan anak yang hilang. Ini kayak apa? Papa yang hilang. Dia datang, saya sambut papa yang hilang ini. Saya sayangi, di situ saya sudah mulai ada uang. Karena saya sudah kerja. Ya kan 98 masih perantauan. Ini kan sudah 2005, lama sekali pergumulannya. Cuma satu, senjata saya, kasih sayang. Saya peluk dia udah menyerah. Saya carikan tempat tinggal. Saya bawa dia ke gereja. Kebetulan ada lawatan Roh Kudus tuh 4 malam. Kayak kalau di sini mungkin healing movement apa. Saya bawa malam pertama dia cuma nangis. Gak ngerti mungkin. Malam kedua nangis. Pokoknya gak bisa ngomong kayak orang depresi. Cuma bisa nangis. Penuh air mata. Malam ketiga tiba-tiba dilawat Roh Kudus. Wah,
Mukanya langsung bersinar. Bersinar artinya bisa seger. Dia bilang apa? Papa sudah sembuh. Papa sudah percaya pada Tuhan Yesus. Papa bertobat. Sukacita yang terbaik. Dia dibaptis sama Pastor Juan Mogi. Wah. Dan itu hadiah terbaik dalam hidup saya. 2005 saya menikah. Saya baru pertama kali lihat dia gandengan tangan sama mama saya. Wih. Saya nggak pernah lihat ini. Walaupun sekarang mereka memang tidak tinggal bersama. Ya, mereka pisah tapi sudah saling mengampuni. Dan saya cepat-cepat wujudkan impian saya. Tahu nggak impian saya dari kecil apa? Saya iri lihat orang lain punya papa mama. Dari kecil dulu. Nggak pernah punya foto keluarga. Foto pertama saya lihat itu di pernikahan saya. Saudara, kasih itu keputusan. Sampai hari ini saya bahagiakan kedua orang tua saya. Waktu saya menikah di depan jemaat saya bilang begini, Papa, Mama, saya akan bahagiakan seumur hidup kalian. Saya bawa orang tua saya jalan-jalan. Saya biayai hidupnya, saya ajarin anak-anak muda, saya bilang begini, seburuk apapun papa mamamu, sayangi mereka. Jangan kurang ajar. Makanya itu kenapa hidup saya penuh dengan berkat Tuhan. Karena saya selalu hormati orang tua. Kemarin tante-tante om, saya traktir, saya bayarin hotel, saya ini semua. Karena ini om kemarin pada, wah terima, lagi di Bali nih. Lagi di Bali, saya bilang tinggal berapa lama? Oke, ada tante dari Makassar, ada tante dari om, tante. Saya bilang saya cariin semuanya, mobil, kamar tinggal, saya kasih yang bagus. Kenapa? Saya tahu waktu saya kecil, ini om tante yang suka kasih saya ampau, suka bantu-bantu kami. Saya besar, saya gak lupa semua jasa-jasa om-om tante ini yang perhatiin saya waktu kecil. Saya ke Surabaya kemarin, saya bilang, saya lagi kerja, mereka lagi di Surabaya semua. Saya pas ada satu malam, begitu sampai airport, saya bilang, saya undang makan semua. Saya kasih makan yang terbaik. Ada satu tempat makan kepiting enak, Bitus. Ayo pilih, makan semua. Sekali bayar 7 juta. Gak apa-apa. Bukan jangan lihat 7 jutanya. Saya waktu kecil, saya yang dibonceng sama tante pergi nonton karena saya gak punya papa. Mereka pacaran, om, tante, adik mama. Adik mama saya ingat, iya, waktu kami kecil yang dibawa nonton. Karena saya gak punya papa. Ini om, tante, kasihan ini keponakan gak ada papanya nih. Ya dibawa jalan-jalan, dibawa. Sekarang mereka sudah tua, saya yang harus bahagiakan. Makanya karena saya sudah diisi sama kasih sayang mereka. Saya besar begini, saya gak lupa orang-orang yang baik sama saya. Saya mau balas yang saya mampu. Saya ingat tante saya numpang 4 tahun di Muara Karang. Saya juga sayang sama dia. Karena saya numpang di rumahnya. Gak ada biaya. Saya numpang waktu datang ke Jakarta. Semua karena kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu begitu indah. Kasih-Mu begitu luar biasa menjamah mengubahkan hati kami. Aku berdoa biar kami terus menyalurkan kasih Tuhan juga bagi keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami. Terutama mungkin wanita-wanita yang di sini. Belajar mengasihi suamimu walaupun mungkin banyak hal yang kamu gak suka dari suamimu, mertuamu, menantumu, anak-anakmu, saudaramu, iparmu. Belajar mengasihi bukan karena mereka baik, tapi mengasihi karena kita orang Kristen punya kasih Tuhan. Biar kasih Yesus menyembuhkan setiap hati wanita yang terluka, yang kecewa, yang mungkin sakit, yang mungkin trauma, yang mungkin sedih saat ini, yang mungkin jengkel sama seseorang. Biar kasih Yesus memenuhi hati kita semua. Sehingga kita pulang dari tempat ini, orang di rumah kita, orang-orang yang kita temui di sekeliling kita bisa merasakan kamu anak Tuhan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan.